Cerita misteri tentang korban wadal pembangunan jembatan Sewu. Angin malam merayap pelan, membawa serta desiran yang menggigit tulang. Di tepi sungai yang luas, sebatang kayu tua hanyut perlahan, terapung tanpa arah. Cahaya bulan pucat membias di permukaan air yang hitam pekat. Di kejauhan, terdengar suara nyaring burung hantu bersahutan, seakan menjadi pertanda buruk yang segera tiba. Seorang pria tua dengan janggut putih lebat berdiri di tepi sungai. Matanya tajam menatap ke arah permukaan air yang sesekali bergelombang, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak. Namanya adalah Pak Rohadi, sesepuh desa yang dikenal menyimpan banyak cerita mistis. Ia menggenggam tongkat kayu yang sudah lapuk, jari-jarinya sedikit gemetar, bukan karena usia, tetapi karena firasat buruk yang sejak tadi menyelimutinya. "Ini sungai angker, Nak," katanya lirih, suaranya hampir tertelan oleh gemerisik daun yang tertiup angin. "Sudah banyak orang hilang di sini, dan setiap kali jembatan ingin dibangun, sesuatu akan terjadi." Di belakangnya, beberapa pemuda desa berkumpul dengan wajah penuh tanya. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Seno, maju sedikit lebih dekat. Ia masih muda, berani, dan tidak percaya dengan kisah-kisah lama yang diceritakan para tetua. "Pak, bukankah sudah banyak jembatan yang dibangun di tempat lain? Kenapa yang ini selalu gagal?" tanyanya dengan nada penasaran. Pak Rohadi menatapnya lekat-lekat, lalu menghela napas panjang. "Kalian tidak tahu apa yang bersemayam di dalam air ini. Bukan sekadar cerita, ini nyata. Banyak orang yang pernah melihatnya, tapi sedikit yang bisa menceritakannya lagi." Malam semakin larut. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai naik dari permukaan sungai, menyelimuti tepian dengan kepekatan yang semakin menyeramkan. Dari kejauhan, terdengar suara gemercik air yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang berjalan di dalamnya. Seno dan teman-temannya saling pandang, sejenak kehilangan kata-kata. "Pak, itu apa?" bisik Seno sambil menunjuk ke arah sungai. Pak Rohadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang ditunjuk Seno. Perlahan-lahan, sosok itu muncul. Bayangan samar, tinggi, dengan rambut panjang yang menjuntai ke air. Tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat yang menggantikan bagian kepala. Salah seorang pemuda lainnya, Anto, mundur selangkah dengan wajah pucat. "Itu bukan manusia, itu bukan manusia." Seketika angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan suara gemuruh muncul dari dalam sungai. Ombak kecil berputar-putar di satu titik, seolah-olah sesuatu dari dalam air berusaha naik ke permukaan. Pak Rohadi segera merapal doa dalam hati. "Kalian harus pergi sekarang. Jangan menantang sesuatu yang tidak kalian pahami." Namun terlambat. Sosok itu bergerak cepat, melompat ke arah mereka dengan suara jeritan panjang yang menusuk telinga. Kabut tiba-tiba menyebar, mengaburkan pandangan semua orang. Saat kabut menghilang, sosok itu juga lenyap. Seno jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal. Teman-temannya berusaha membantunya berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Aku melihat matanya kosong gelap, tapi seakan menarikku masuk." Pak Rohadi menepuk bahu Seno pelan, suaranya tegas tetapi lembut. "Kamu sudah melihatnya, Nak. Sekarang, kau harus bersiap. Tidak ada yang bisa melihat dia tanpa mendapat balasannya." Seno menelan ludah. Kepalanya masih berdenyut, dan di benaknya hanya ada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya menghuni sungai ini? Pagi itu, langit mendung menaungi proyek pembangunan jembatan yang baru dimulai. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan alam memberikan peringatan terselubung. Beberapa pekerja sibuk mengangkut material, sementara suara mesin-mesin berat bergemuruh, memecah keheningan yang mencekam. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Arman,
seorang insinyur muda yang memimpin proyek, berdiri di tepi sungai dengan ekspresi serius. Ia baru saja menerima laporan bahwa beberapa pekerja mengalami kejadian aneh semalam. Mereka mendengar suara tangisan lirih dari arah sungai, seperti suara seorang perempuan yang merintih kesakitan. Hanya perasaan kalian saja. Jangan biarkan cerita rakyat menghambat pekerjaan kita, katanya, mencoba menenangkan para pekerja. Namun, Seno, salah satu mandor proyek, tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Ia sudah bekerja di banyak proyek besar, tetapi tidak pernah merasakan suasana seaneh ini. Apalagi, ia sendiri yang kemarin malam melihat sosok hitam berdiri di tepi sungai. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Pak Arman, saya sarankan untuk meminta izin dulu kepada sesepuh desa, ujar Seno, suaranya sedikit bergetar. Arman mendesah. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis. Baginya, kerja keras dan ilmu teknik yang akan menentukan keberhasilan proyek ini bukan mitos atau tahayul. Kita tidak punya waktu untuk itu, Seno. Jembatan ini harus selesai sesuai target. Meski demikian, beberapa pekerja yang mendengar percakapan itu mulai ragu. Mereka saling pandang dengan wajah cemas, tetapi tetap menjalankan tugas masing-masing. Namun, kecemasan itu berubah menjadi ketakutan nyata ketika sebuah insiden mengerikan terjadi pada sore harinya. Saat salah satu alat berat, sebuah ekskavator besar, mulai menggali pondasi jembatan, suara gemuruh menggema dari dalam tanah. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat, dan lubang besar terbentuk di dekat sungai. Tanah di sekitar area itu runtuh, membuat dua pekerja yang tengah berdiri di sana terjatuh ke dalam lubang yang menganga. Teriakan mereka menggema, disusul suara dentuman keras saat tubuh mereka menghantam dasar lubang yang dipenuhi lumpur. Semua pekerja bergegas menuju lokasi kejadian, tetapi yang membuat mereka merinding adalah sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Seonggok benda berwarna hitam kecoklatan, seperti kain yang membalut sesuatu, tersingkap di dalam lubang. Pak Rohadi, sesepuh desa yang kebetulan berada di sana, langsung pucat. Ia bergegas mendekat dan berbisik lirih, "Ini bukan tanah biasa. Ini kuburan lama. Sesuatu yang seharusnya tetap tertutup telah kita ganggu." Arman, yang masih syok dengan kejadian tersebut, berusaha mengendalikan keadaan. "Cepat! Selamatkan mereka yang jatuh," teriaknya. Beberapa pekerja dengan sigap menurunkan tali dan mencoba mengangkat kedua pekerja yang jatuh. Salah satu berhasil ditarik ke atas dalam keadaan luka-luka, tetapi pekerja kedua, yang bernama Yanto, tidak ditemukan. Mereka mencari ke segala arah, tetapi tubuhnya menghilang seolah ditelan bumi. Ketegangan semakin meningkat. Beberapa pekerja mulai berbisik satu sama lain, ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Malam itu, beberapa dari mereka memutuskan untuk berhenti bekerja. Mereka percaya bahwa proyek ini telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Namun, Arman masih bersikeras melanjutkan proyek. "Besok kita lanjutkan lagi. Ini hanya kecelakaan kerja, kita tidak boleh menyerah begitu saja," katanya, meskipun dalam hatinya ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam pun tiba, dan keheningan menggantung di lokasi proyek. Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan-bisikan yang samar. Di kejauhan, di tepi sungai yang gelap, sesosok bayangan berdiri. Rambutnya panjang, tubuhnya melayang di atas permukaan air, dan suaranya berbisik, "Jangan lanjutkan atau kau akan kehilangan lebih banyak." Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa. Langit abu-abu dan angin yang bertiup seakan membawa hawa kematian. Di lokasi proyek, beberapa pekerja berkumpul dengan wajah muram. Hilangnya Yanto masih menjadi misteri, dan ketakutan mulai menggerogoti hati mereka. Namun, Arman tetap bersikeras melanjutkan proyek.
Kita tidak bisa berhenti hanya karena ketakutan. Kita harus bekerja, katanya dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya, ia masih dihantui suara bisikan yang didengarnya semalam. Pak Rohadi muncul dari balik pohon besar, membawa sesajen yang diletakkan di atas nampan bambu. Ia menatap Arman dengan mata penuh peringatan. Nak, ada yang harus kau pahami. Sungai ini bukan sekadar sungai. Ia punya penjaga, dan penjaga itu tak suka diusik, katanya dengan suara berat. Arman menghela napas. Pak, saya menghormati kepercayaan ini, tapi proyek ini harus tetap berjalan. Banyak orang yang bergantung pada jembatan ini. Pak Rohadi tak menjawab, hanya menatap dalam-dalam, seolah melihat sesuatu di balik mata Arman. Kalau begitu, bersiaplah. Jika kau melawan kehendaknya, kau harus menerima konsekuensinya. Saat siang menjelang, para pekerja kembali bekerja, meskipun beberapa masih diliputi ketakutan. Alat berat mulai mengeruk tanah lagi, tetapi tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Tanah di sekitar sungai kembali retak, dan dari dalamnya, sesuatu muncul, seonggok kain putih panjang yang basah dan kotor, melilit sesuatu yang tampak seperti tulang. Astaga! Ini kain kafan, teriak salah satu pekerja. Ketika kain itu ditarik ke atas, bau busuk langsung menyebar. Semua orang mundur dengan wajah ngeri. Arman, yang semula ragu dengan kisah mistis, kini tak bisa mengabaikan apa yang ada di depan matanya. Pak Rohadi kembali berbisik, "Aku sudah bilang, kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur." Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari arah sungai. Para pekerja membeku di tempat. Dari kejauhan, terlihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah air. Wajahnya samar, tetapi matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Seno, yang sejak awal sudah curiga, berbisik ketakutan, "Itu dia. Perempuan yang kulihat malam itu." Arman berusaha tetap tenang. "Semua kembali bekerja, jangan terpengaruh. Ini hanya halusinasi." Namun, tidak ada yang bergerak. Sosok perempuan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Arman. Seketika, angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Suara jeritan melengking keluar dari bibir perempuan itu, memekakkan telinga. Beberapa pekerja berlari meninggalkan lokasi, sementara yang lain terjatuh akibat guncangan yang tiba-tiba terjadi. Tanah mulai bergetar, dan sungai seperti bergolak, airnya memercik ke segala arah. Pak Rohadi menggenggam tasbihnya erat-erat dan mulai merapal doa. "Ini belum selesai, Nak. Jika kau tetap memaksa, akan ada lebih banyak nyawa yang jadi tumbal." Namun, Arman masih belum menyerah. Ia mencoba menenangkan semua orang, tetapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersembunyi di dasar sungai ini? Dan seberapa besar harga yang harus mereka bayar? Malam turun dengan cepat di lokasi proyek. Langit hitam pekat, tanpa bintang, seakan-akan alam ikut menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh manusia. Para pekerja yang masih tersisa menatap dengan was-was ke arah sungai. Beberapa dari mereka memilih untuk pulang lebih awal, sementara yang lain tetap bertahan dengan hati yang gelisah. Arman duduk di dalam tenda proyek, mencoba menyusun laporan mengenai insiden yang terjadi siang tadi. Namun, pikirannya terusik oleh kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Ia mengingat kembali apa yang dikatakan Pak Rohadi tentang tumbal yang harus diberikan agar jembatan ini bisa berdiri. Tak ada yang bisa menyeberang sungai ini tanpa membayar harga. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar membuatnya tersentak. Ia keluar dari tenda dan melihat beberapa pekerja berkumpul di tepi sungai. Wajah mereka pucat pasi,
dan jari mereka menunjuk ke arah air. "Pak Arman!" "Lihat itu!" teriak Seno dengan suara gemetar. Di tengah sungai yang beriak pelan, sesuatu tampak melayang di permukaan. Semula, Arman mengira itu hanyalah kayu atau sampah yang terbawa arus, tetapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bentuknya. Itu adalah tubuh manusia. Dengan jantung berdegup kencang, beberapa pekerja bergegas turun dan menarik benda itu ke tepian. Begitu diangkat ke darat, semua orang menahan napas. Tubuh itu adalah Yanto, pekerja yang hilang beberapa hari lalu. Wajahnya membiru, matanya membelalak, tetapi yang paling mengerikan adalah mulutnya yang terbuka lebar seakan-akan ia meninggal dalam keadaan menjerit ketakutan. Pak Rohadi yang baru tiba di lokasi segera memejamkan mata dan menggenggam tasbihnya. "Sudah aku bilang ada yang harus dibayar. Ini belum selesai." Arman menggelengkan kepala dengan panik. "Tidak, ini hanya kebetulan." Yanto jatuh ke sungai dan tubuhnya baru ditemukan sekarang. Namun, beberapa pekerja lainnya sudah tidak bisa dibujuk lagi. "Kami berhenti. Kami tidak mau bekerja di tempat yang dikutuk," teriak salah satu dari mereka, diikuti oleh pekerja lain yang mulai meninggalkan lokasi proyek. Sisa pekerja yang masih bertahan hanya bisa menatap tubuh Yanto dengan ngeri. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sungai ini memiliki penunggunya sendiri. Malam semakin larut, tetapi Arman tetap tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap kali ia menutup mata, suara bisikan terdengar, semakin dekat, semakin menusuk ke dalam pikirannya. "Kau yang selanjutnya." Arman terbangun dengan napas tersengal. Ia mendengar langkah kaki di luar tendanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter dan keluar untuk memeriksa. Namun, yang ia temukan hanya jejak kaki basah yang berujung ke sungai. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah air, menatapnya dengan mata kosong. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam itu, langit desa digelayuti awan hitam pekat, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir dari sungai. Para pekerja yang tersisa memilih untuk tidak berbicara banyak. Mereka sibuk dengan tugas masing-masing, namun sesekali melirik ke arah air sungai yang terlihat lebih hitam dari biasanya. Arman, yang masih bersikeras untuk menyelesaikan proyek, berjalan mondar-mandir di lokasi. Raut wajahnya tegang, pikirannya bercampur aduk. Kejadian-kejadian sebelumnya sudah cukup membuatnya berpikir ulang, namun ia tak bisa mundur begitu saja. Ini bukan hanya soal jembatan, tapi juga tanggung jawab besar yang telah ia pikul. "Semua baik-baik saja, kan?" tanya Arman kepada Seno yang berdiri tidak jauh darinya. Seno hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangguk pelan. "Sejauh ini, iya, tapi saya rasa kita harus lebih waspada, Pak. Semakin malam, suasana semakin aneh." Arman mendesah. Ia tahu banyak dari pekerjanya sudah ketakutan dan nyaris menyerah. Namun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Semua orang langsung menoleh. Air sungai yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergolak. Ombak kecil berputar-putar, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dan saat semua mata tertuju ke arah air, perlahan, sesuatu mulai muncul. "Astaga, apa itu?" salah satu pekerja berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Dari bawah permukaan air, sesosok bayangan muncul. Awalnya samar, tetapi semakin jelas. Wujud itu menyerupai seorang perempuan berambut panjang, tubuhnya tampak melayang, dengan kain putih yang berkibar-kibar di dalam air. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu kosong.
Mata hitam legam tanpa bola mata, mulut menganga lebar, dan kulitnya terlihat pucat membiru seakan sudah lama berada di dalam air. Sosok itu menatap lurus ke arah mereka, tanpa ekspresi, namun sorot matanya seolah memanggil. "Lari!" teriak salah satu pekerja. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara jeritan melengking memenuhi udara. Suara itu terdengar dari berbagai arah, memekakkan telinga mereka. Beberapa pekerja langsung menutup telinga dan berlutut, sementara yang lain gemetar ketakutan. Arman tertegun. Tangannya gemetar, tetapi kakinya terasa terpaku di tempat. Ia mencoba berpikir logis, namun apa yang ia lihat kini berada di luar batas kewarasannya. Sosok itu perlahan bergerak mendekati permukaan air. Tangannya terjulur, seakan ingin meraih sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba, lampu-lampu di lokasi proyek berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Gelap menyelimuti tempat itu. Hanya suara napas panik dan desiran angin yang terdengar. "Pak Arman, dia menghilang!" Seno berbisik panik. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Air sungai kembali bergolak, kali ini lebih hebat. Dari bawah jembatan yang hampir selesai dibangun, suara ketukan terdengar, seperti seseorang sedang memukul-mukul beton basah. Tok tok tok. Pak Rohadi, yang sejak tadi berdiam diri di kejauhan, maju ke depan dengan wajah serius. Ia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan segenggam garam serta kemenyan. "Kita sudah masuk terlalu jauh," gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari dalam air, diikuti dengan suara bisikan yang entah dari mana asalnya. "Mereka akan menjemputmu." Dan sebelum ada yang bisa melakukan sesuatu, satu persatu pekerja mulai terjatuh, pingsan tanpa sebab yang jelas. Arman masih berdiri dengan tubuh gemetar, sementara sosok di air kini semakin dekat. "Pak Rohadi, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya hampir tak terdengar. Pak Rohadi memejamkan mata sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan suara berat, "Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat. Jika tidak, jembatan ini akan menjadi makam bagi kita semua." Suasana di lokasi proyek semakin mencekam. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis dari sungai. Para pekerja yang masih bertahan kini mulai kehilangan keberanian. Satu persatu mereka memilih mundur, meninggalkan proyek yang tampaknya dikutuk. Arman berdiri di tengah kerumunan, matanya kosong menatap sungai yang terus bergolak. Ingatan tentang sosok perempuan berambut panjang yang muncul di air masih terbayang jelas di pikirannya. Tidak ada lagi keraguan, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang bersemayam di tempat ini, sesuatu yang telah terusik. "Pak Arman, kita tidak bisa melanjutkan proyek ini. Ini sudah di luar kendali kita," ujar Seno, suara gemetar. Pak Rohadi, yang sejak tadi berdiri dengan kepala tertunduk, akhirnya angkat bicara. "Aku sudah mengingatkan. Tanah ini memiliki penunggunya. Mereka tidak akan membiarkan jembatan ini berdiri tanpa harga yang harus dibayar." Arman menggelengkan kepala. "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah begitu saja?" Pak Rohadi menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada pilihan lain. Jika kau tetap memaksa, lebih banyak nyawa akan melayang. Yang hilang bukan hanya pekerja, tapi juga orang-orang desa yang tak bersalah. Ini bukan hanya tentang jembatan, tapi tentang dendam yang sudah berakar dalam." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Tanah di sekitar lokasi proyek mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Para pekerja yang tersisa menjerit ketakutan, beberapa dari mereka langsung melarikan diri. Dari dalam sungai, muncul sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sosok perempuan itu kembali, namun kali ini wujudnya lebih jelas.
Ia berdiri di atas air dengan gaun putih yang melayang-layang, rambutnya basah dan menutupi sebagian wajahnya. Dari bibirnya yang membiru, keluar suara bisikan yang menusuk ke dalam pikiran mereka. Bayar harganya. Arman merasakan tubuhnya melemas. Kepalanya pening, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mencengkeram pikirannya. Pak Rohadi bergerak cepat, mengeluarkan sebungkus garam dari kantongnya dan menyebarkannya ke tanah di sekitar mereka. "Jangan biarkan dia mendekat," teriak Pak Rohadi. Namun, sosok perempuan itu semakin dekat. Air sungai yang sebelumnya tenang kini mengamuk, ombak-ombak kecil muncul meskipun tidak ada angin yang bertiup. Salah satu pekerja, yang masih berdiri di tepi sungai, tiba-tiba menjerit kesakitan. Tangannya terjulur ke depan, seolah ada sesuatu yang menariknya. "Tolong! Ada yang menarikku!" Arman dan Seno mencoba menariknya kembali, tetapi kekuatan tak kasat mata itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, pekerja itu terseret ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Hanya suara jeritan yang tertinggal menggema di antara gemuruh angin malam. Semua orang terdiam, hanya suara jantung mereka yang berdegup kencang terdengar di antara kesunyian. Arman tahu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka harus menghentikan proyek ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Pak Rohadi menatap Arman dengan sorot mata penuh makna. "Pergilah dari sini. Jembatan ini tidak akan pernah berdiri. Jika kau terus melawan, kau akan menjadi bagian dari kutukan ini." Arman menutup matanya sejenak, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Ia akhirnya sadar bahwa ini bukan lagi tentang proyek atau ambisi. Ini tentang harga yang harus dibayar, dan ia tidak mau menjadi korban berikutnya. Dengan suara serak, Arman akhirnya berkata, "Kita hentikan proyek ini. Kita pergi dari sini." Pak Rohadi mengangguk. Itu keputusan yang benar. Malam itu, proyek pembangunan jembatan dihentikan sepenuhnya. Para pekerja yang tersisa meninggalkan lokasi dengan langkah tergesa. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang, tidak ada yang ingin melihat apakah sosok itu masih ada di sana. Namun, saat Arman menaiki mobilnya dan menyalakan mesin, ia sempat melirik ke arah sungai untuk terakhir kalinya. Di sana, di tengah air yang kembali tenang, ia melihat sosok perempuan itu berdiri, tersenyum samar. Seakan puas dengan keputusan mereka. Dan seketika, sosok itu menghilang di balik kabut malam. Beberapa bulan setelah proyek jembatan dihentikan, desa kembali ke keheningannya. Sungai itu tetap mengalir, seolah tidak pernah terjadi sesuatu di sana. Namun, bagi mereka yang mengalami langsung kejadian mengerikan itu, ingatan tentang malam-malam mencekam tidak akan pernah bisa dilupakan. Arman kini telah meninggalkan pekerjaannya sebagai insinyur proyek. Ia memilih menetap di kota, jauh dari desa dan sungai terkutuk itu. Namun, meski ia telah pergi jauh, mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi sungai, tersenyum padanya, dengan mata kosong yang menatap tajam ke dalam jiwanya. Suatu hari, sebuah berita mengejutkan datang kepadanya. Seorang kepala proyek baru telah ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan jembatan di sungai itu. Pemerintah desa, dengan alasan kebutuhan infrastruktur, memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Mereka tidak belajar dari pengalaman, gumam Arman sambil membaca berita itu. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan kembali terjadi. Benar saja. Beberapa minggu setelah proyek dimulai kembali, laporan aneh mulai bermunculan. Pekerja-pekerja mengalami kejadian misterius, alat berat rusak tanpa sebab, suara tangisan terdengar di malam hari, dan beberapa pekerja bahkan mengaku melihat bayangan melintas di antara pepohonan di tepi sungai. Hingga akhirnya, peristiwa yang lebih mengerikan terjadi.
seorang pekerja ditemukan mengambang di sungai dengan kondisi yang sama seperti Yanto. Matanya terbuka lebar, ekspresi ketakutan tergurat jelas di wajahnya. Namun yang lebih aneh, tubuhnya tidak membusuk, seakan baru meninggal meskipun sudah 2 hari hilang. Desa kembali diliputi ketakutan. Beberapa warga mendatangi Pak Rohadi, meminta penjelasan dan pertolongan. Namun, lelaki tua itu hanya bisa menggelengkan kepala. Aku sudah bilang, tempat itu punya penunggunya. Mereka tidak akan pernah membiarkan jembatan itu berdiri. Arman, meskipun sudah berjanji tidak akan kembali, akhirnya tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Sesampainya di sana, ia menemui Pak Rohadi dan beberapa warga yang masih percaya pada cerita lama. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Arman dengan suara lelah. Pak Rohadi menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Hanya ada satu cara. Kita harus meminta izin dan mengembalikan apa yang sudah diambil. Jika tidak, kita semua akan menanggung akibatnya." Dengan bantuan beberapa warga dan sesepuh desa, sebuah ritual penghormatan diadakan di tepi sungai. Mereka membawa sesajen dan membacakan doa-doa. Namun, meskipun ritual itu dilakukan, malam itu kejadian aneh kembali terjadi. Angin bertiup kencang, langit tiba-tiba mendung, dan suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Di tengah kegelapan, sesosok perempuan muncul di permukaan air. Kali ini, ia tidak hanya berdiri di sana. Ia melayang perlahan, mendekati mereka yang berkumpul. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, pucat, penuh luka, dan matanya yang kosong menatap ke arah Arman. "Kalian sudah mengambil sesuatu dan kalian tidak bisa mengembalikannya," suaranya terdengar seperti bisikan, namun menggema di seluruh area. Tiba-tiba, tanpa peringatan, satu persatu obor yang mereka bawa padam. Kegelapan menyelimuti, dan angin bertiup lebih kencang. Arman merasakan sesuatu menarik kakinya, membuatnya jatuh ke tanah. Tangannya meraba-raba dalam gelap, mencari pegangan, namun yang ia rasakan hanya lumpur basah dan dingin. "Arman, cepat bangun!" Seno berteriak dari kejauhan. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat wajah itu dekat sekali dengannya. Mata hitam legam itu menatapnya dengan intensitas yang hampir membuatnya kehilangan akal sehat. "Pergi, atau aku akan mengambil lebih banyak!" Arman berteriak, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika ia terbangun, ia berada di tepi sungai. Pak Rohadi dan yang lainnya mengelilinginya dengan wajah penuh kekhawatiran. Langit sudah cerah kembali, dan suara sungai mengalir seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga," bisik Pak Rohadi. Tanpa banyak bicara, mereka semua meninggalkan tempat itu. Proyek jembatan akhirnya ditinggalkan, dan tidak ada lagi yang berani mencoba membangunnya kembali. Pemerintah desa pun akhirnya menyerah dan mencari lokasi lain untuk pembangunan jembatan baru. Bertahun-tahun kemudian, sungai itu tetap menjadi misteri bagi warga desa. Tidak ada yang berani mendekatinya di malam hari, dan setiap kali ada orang luar yang bertanya tentang mengapa tidak ada jembatan di sana, warga hanya akan menjawab singkat, karena ada sesuatu yang tidak ingin jembatan itu ada. Arman, yang kini sudah jauh dari desa itu, masih sering dihantui oleh mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tepi sungai, dan di kejauhan, sosok perempuan itu selalu ada. Tersenyum, seakan menunggu.